Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita masuk ke topik pembuatan jurnal umum, ya. Jadi, jurnal umum adalah tahap pertama di dalam pencatatan sebuah transaksi yang bersumber dari bukti-bukti transaksi, seperti nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Dan di sini sudah ada contoh soal, yaitu PT ABC, ya. Nah, di sini PT ABC memulai usahanya pada bulan Februari 2008. Adapun data transaksinya sebagai berikut. Tanggal 1, PT ABC memulai usaha dengan menyetorkan modal awal, ya. Jadi itu transaksinya. Jadi untuk bentuk dari jurnal umum, nanti kalian buat dulu, yaitu nama perusahaannya, yaitu PT ABC. Kemudian di bawahnya isi jurnal umum. Kemudian di bawahnya isi bulan, ya. Bulan Februari 2008, gitu ya. Nah, ini Bapak ganti. Dan di sini bisa diberikan efek bool, ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk isi tabelnya, yang pertama akan ada tanggal transaksi, kemudian ada keterangan, ada nomor referensi, ya, ref gitu ya, referensi atau nomor akun, ya. Selanjutnya ada debit dan kredit. Dan ini kita atur supaya bagus tampilannya. Nah, ini dibuat tengah-tengah. Nah, ini juga dilebarkan. Dan jika sudah, nah kita mulai dari yang pertama. Tanggal 1-nya PT ABC memulai usaha dengan menyetorkan modal awal dalam bentuk kas atau uang tunai sebesar 1 miliar misalnya, ya. Jadi kita buat tanggalnya dulu, tanggal 1 bulan Februari 2008, ya. Jadi di dalam transaksi ini akan ada yang bertambah, ya. Jadi kuncinya itu adalah yang bertambah itu untuk kelompok aset, dia berada sebelah debit, ya. Pertambahan aset dan beban. Jadi dia berada sebelah debit. Jika asetnya berkurang, dia akan akunnya itu atau nominal transaksinya itu akan ada sebelah kredit, ya. Itu untuk aset. Sedangkan untuk utang dan modal itu bertambahnya sebelah kredit, berkurangnya sebelah debit, gitu ya. Dan di tanggal 1 di sini PT ABC-nya memulai usaha, modal awalnya 1 miliar. Berarti nanti akan ada yang bertambah, ya. Akun apa yang bertambah? Yang pertama adalah akun kas, ya. Selanjutnya nomor referensinya atau nomor akunnya, awal akun kas itu adalah 1, ya. Karena kas itu adalah kelompok aset, ya. Jadi apapun akun yang masuk kelompok aset, depannya pasti angka 1. Kemudian diikuti dengan boleh 2 digit atau 3 digit di belakang angka 1-nya, ya. Nanti misalnya 101, gitu misalnya, ya. Kemudian, nah karena di sini ada PT ABC-nya, modal awalnya 1 miliar, berarti kasnya bertambah sebesar 1 miliar. Tambahkan nolnya lagi 3. Kemudian kreditnya 0, ya. Selanjutnya, nah karena di sini gunakan debit kredit, ya, jadi harus seimbang antara jumlah di debit dan jumlah di kredit, ya. Untuk di debit kita sudah isi sebesar 1 miliar, berarti nanti di kredit akan ada, ya, ada nominal, nama akunnya adalah modal, ya. Modal awal usaha.
Untuk modal, akun referensinya depannya 3 ya, karena dia kelompok golongan ekuitas istilahnya. Kemudian masukkan nomor di belakang 3-nya, misalnya bebas ya, 101 misalnya. Selanjutnya taruh sebelah kredit ya, sebesar 1 juta. Dan kita isi keterangan modal awal usaha ya. Selanjutnya tanggal berikutnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 2 2008. Di sini PT ABC memberi peralatan sebesar 200 juta ya. Secara kredit ya. Nah, misalnya secara kredit. Berarti secara kredit dengan uang muka ya. Jadi Bapak tambahkan dengan uang muka 100 juta ya. Jadi ada uang muka. Berarti apa yang bertambah sebelah debit adalah peralatan ya. Asetnya yang bertambah aset tetap berupa peralatan komputer. Jadi nomor referensinya 1 karena dia kelompok aset, belakangnya diisi misalnya 203 misalnya ya. Selanjutnya sebelah debitnya kita isi nilai buku dari peralatan komputernya yaitu sebesar 200 juta. Kemudian kita isi sebelah kreditnya yaitu karena di sini ada uang muka 100 juta berarti kasnya yang berkurang ya. Kasnya berkurang. Jadi kodenya 1-101. Jadi kas itu berkurang sebelah kredit ya. Jadi sebesar uang mukanya sebesar 100 juta. Kemudian sisanya lagi 100 juta itu masuk ke dalam akun utang ya, utang usaha. Karena di sini perusahaan jasa, maka nama utangnya itu adalah utang usaha. Jadi utang itu untuk nomor referensinya depannya itu 2 ya. Yang belakangnya bebas ya, misalnya 101. Selanjutnya di sini untuk di kreditnya kita isi sisanya ya. Jadi nilai buku dari peralatan komputernya sebesar 200 juta. Kemudian PT ABC menyerahkan uang muka atau deposit sebesar 100 juta. Jadi sisa utangnya lagi 100 juta. Kita isi keterangan. Nah, di sini pembelian peralatan komputer secara kredit ya. Nah, selanjutnya kita masuk tanggal 3. Tanggal 3 Februari 2008. Nah, di sini PT ABC membayar biaya pengurusan izin usaha ya. Sebesar 5 juta misalnya. Nah, dari data ini akan ada yang bertambah sebelah debit dan ada yang berkurang sebelah kredit. Jadi yang bertambah sebelah debit yaitu beban ya. Jadi yang pertama adalah beban izin usaha atau biaya juga boleh ya. Jadi untuk beban depannya itu adalah nomor referensinya adalah 5 ya. Jadi 1 itu aset, 2 itu utang, 3 itu ekuitas, 4 itu pendapatan ya, 5 itu harga pokok penjualan, berarti 6 ya. Dianya kodenya 6 depannya. Misalkan 6101. Sehingga untuk
nilai biayanya untuk pengurusan usahanya di sini yaitu sebesar 5 juta. Ya. Kemudian yang berkurang adalah kasnya sebesar 5 juta. Jadi di sini biaya izin usaha atau beban ya. Beban izin usaha. Biaya juga boleh ya. Selanjutnya tanggal 4. Jadi lanjutkan tanggal 4 Februari 2008. Jadi PT ABC mendapatkan pendapatan jasa misalnya 100 juta ya. Jadi dari data ini akan ada yang bertambah sebelah debit dan ada yang bertambah sebelah kredit. Jadi yang bertambah sebelah debitnya yaitu kas ya. Jadi kas sebesar 100 juta. Lalu yang bertambah sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa 401 ya. Sebesar 100 juta. Kita isi catatan penerimaan pendapatan jasa. Nah, kemudian dilanjutkan tanggal 5. Tanggal 5 bulan Februari 2008. Nah, di sini untuk tanggal 5 pemilik dari PT ABC mengambil uang di perusahaannya sendiri untuk keperluan pribadi ya. Nah, di sini di dalam akuntansi dinamakan dengan prive ya, tulisannya prefer ya. Jadi kita di sini ada yang bertambah sebelah debit dan ada yang berkurang sebelah kredit ya. Jadi yang bertambah itu adalah namanya prive ya. Prefer. Jadi depannya 3102 ya. Kemudian sebelah debitnya kita isi 50 juta. Kemudian yang berkurang itu adalah kasnya sebesar 50 juta. Dan di sini kita isi catatan. Jadi pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya ya sendiri ya untuk keperluan pribadi ya, keperluan pribadi. Nah, selanjutnya tanggal berikutnya yaitu tanggal 6 ya. Tanggal 6 Februari 2008. Nah, di sini misalnya PT ABC mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 200 juta. Jadi ada yang bertambah sebelah debit dan ada yang bertambah sebelah kredit. Jadi yang bertambah sebelah debit itu adalah kas ya. Sebesar 200 juta. Kemudian yang bertambah sebelah kredit adalah utang. Utang bank ya. Dan di sini utang banknya termasuk utang jangka panjang ya. Jadi kita berikan nomor 2-201 misalnya ya. Kemudian kita taruh sebelah kredit ya sebesar 200 juta ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berapa sebelah debit dan berapa sebelah kreditnya. Jadi harus sama ya. Debitnya dan kredit itu nilainya harus sama. Nah, kita menggunakan function sum. Jadi total sebelah debitnya adalah 1.555 juta.
Kemudian sebelah kreditnya adalah sebesar 1.555.000.000. Jadi sudah sama ya. Kemudian kita buat tabelnya. Jadi harus rapi pekerjaannya. Dan Bapak anggap kalian sudah menguasai Microsoft Excel ya. Dan kita buat tabelnya, kita draw tabelnya. Jangan memakai all boulder ya. Nanti hasilnya kurang rapi. Nah, kita buat draw sampai transaksi terakhir. Nah, sebelah debitnya kita buat tabelnya juga ya. Selanjutnya kita isi efek bool. Kemudian untuk referensinya buat di tengah-tengah ya, center ya. Nah, ini ada kesalahan, kita perbaiki. Nah, itu ya cara membuat tabelnya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai transaksi di PT ABC. Untuk transaksinya kita input ke dalam jurnal umumnya ya. Jadi catatan transaksi atau bukti transaksi dipindahkan ke dalam jurnal umum. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.